hadirin yang dimuliakan Allah, subuh hari ini kita bacakan sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim secara muttafaqun alaih tentang bagaimana orang yang berpiutang cara menagih hutangnya dan bagaimana pula sikap orang yang berhutang terhadap orang yang memberinya hutang saat ditagih dengan cara keras tegas. Ternyata itu ada di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tentu sangat penting untuk kita ketahui karena betapa banyaknya orang yang berhutang dan tidak dipungkiri seringkali kita punya kebutuhan di luar yang kita duga, di luar kita perkirakan dan jalan satu-satunya mungkin dengan cara berhutang. Oleh karena itu berhutang itu hukumnya diperbolehkan tapi bukan dianjurkan. Diperbolehkan ketika memang sangat-sangat dibutuhkan. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yataqadah fa aghlaza lahu fa hamma bihi ashabuhu fa qala da'uhu fa inna li sahibil haqqi maqalah. Kita pahami ini dulu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan anna rajulan, ada seorang laki-laki, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yataqadah, itu menagih hutang kepada Nabi. Artinya Rasulullah berhutang kepada orang ini. Tidak disebutkan siapa orangnya, sehingga yang disebut hanya rajulan, seorang laki-laki. Ini menunjukkan bahwa sikapnya terhadap Rasul dalam menagih hutang ini dianggap oleh sebagian sahabat kurang pantas karena tegas, keras. Kalau begitu, bagi orang yang berpiutang, orang yang memberikan hutang kepada orang lain, dia punya hak untuk bersikap tegas. Tapi ada batasnya. Ada batasnya. Dia boleh bersikap tegas untuk memotivasi orang yang berhutang agar melunasi hutangnya. Tapi jangan bersikap zalim. Jangan bersikap zalim, jangan meluarkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang tak pantas atau berupa dusta, kebohongan, karena segala bentuk dusta dan kebohongan itu tidak dibenarkan. Tapi dia boleh bersikap tegas. Apa kata Rasulullah ketika para sahabatnya merasa berat dengan sikap orang ini kepada Rasul? Fahamma bihi ashabuhu. Sahabat-sahabat beliau merasa tak nyaman. Amma itu merasa kurang enak, gelisah melihat orang ini bersikap tegas keras terhadap Rasul. Apakah Rasul marah? Ternyata tidak. Faqal da'uhu, biarkan saja dia bersikap seperti itu. Dia tegas dalam menagih hutangnya, biarkan saja. Apa sebab? Fa inna li sahibil haqqi maqalah. Karena sesungguhnya orang yang punya hak atau di sini orang yang memberikan hutang atau yang berpiutang, dia punya hak untuk berbicara. Maqalah, berkata tegas dalam menagih hutangnya. Tapi tegasnya itu seperti yang kita jelaskan tadi, tentu tetap ada batas-batasnya. Lalu apa hutang Rasul? Sepertinya seekor onta. Kemudian summa qala, Rasul mengatakan utuhu sidnan misla sidni, berikan dia seekor onta yang seumuran atau semisal dengan onta yang dipinjam.
onta yang dipakai. Berarti membayar hutang sesuai dengan apa yang dipinjam. Nah, memang begitulah hakikatnya hutang. Jadi apa yang berapa nilainya, kembalikan dengan nilai yang sama. Kalau berkaitan dengan hutang, kalau diakadkan di awal beda nilai, itu tak boleh. Itu haram, riba. Karena dalam hadis lain Rasulullah mengatakan kullu qardin jarabihi manfa'ah fa huwa riba. Semua pinjam meminjam yang di situ ada manfaat atau ada selisih daripada yang dipinjam dengan yang dikembalikan, itu adalah riba. Nah, itu adalah riba. Walaupun orang yang meminjam rela mengembalikan lebih daripada itu. Umpamanya ada orang pinjam, saya pinjam uang 1 juta. Agar orang yang meminjamkan mau meminjamkan, lalu saya rela, saya ikhlas mengembalikan 1.100.000. Saya ikhlas. Kira-kira boleh enggak ibu-ibu? Boleh. Saya ikhlas mengembalikan 1 juta. Di awal ini saya pinjam 1 juta, saya ikhlas mengembalikan 1.100.000. Lalu dipinjamkanlah 1 juta. Nah, karena orang tadi menganggap ini ada lebihnya, tapi dia ikhlas. Boleh? Nah, ingat, syarat diterima dan bolehnya suatu amal minimal 2. Tak cukup hanya ikhlas, tapi mesti sesuai dengan syariat. Seikhlas apapun kalau tidak sesuai dengan syariat, itu haram. Dia ikhlas mengembalikan kelebihan, tapi disyaratkan itu di awal itu menjadi riba, maka itu tak boleh. Nah, jadi walaupun ikhlas, keikhlasan tidak bisa menghalalkan yang haram. Karena 2 syaratnya, ikhlas kemudian tidak bertentangan dengan syariat. Kalau itu tak boleh. Tapi beda kasusnya yang disebutkan dalam hadis ini. Jadi kata Nabi, utuhu sinnan misla sinni. Berikan dia onta yang seumuran dengan onta yang dipinjam dulu. Lalu qalu, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, la najidu illa amsala min sinni. Kami tidak punya atau tidak mendapati onta kecuali onta yang lebih baik daripada onta yang dipinjam dulu. Nah, tapi ini tidak disyaratkan di awal. Kebetulan yang ada waktu itu hanyalah onta untuk membayar hutangnya itu yang lebih baik daripada onta yang dipinjam. Faqal, lalu Rasul mengatakan, berikan saja. Apa beda dengan yang tadi? Kalau tadi orang yang minjam uang 1 juta, kemudian dia ikhlas mengembalikan 1.100.000, itu disyaratkan di awal saat meminjam. Nah, itu yang tak boleh. Berarti tidak sesuai dengan syariat, walaupun ikhlas. Tapi Rasulullah meminjam hewan tadi tidak disyaratkan dikembalikan lebih. Hanya saja ketika pengembalian, beliau melebihkan pengembalian yang dipinjam itu boleh. Karena tidak disyaratkan di awal. Boleh dia mengembalikan lebih, minimal dia mengembalikan persis seperti yang dipinjam. Itu boleh. Jadi kalau tidak disyaratkan di awal, maka itu adab yang baik. Lakukanlah. Kalau kita pinjam uang kepada seseorang, setelah kita mau mengembalikan, lebihkan itu boleh, tapi jangan disyaratkan atau diakadkan di awal saat peminjam. Kalau diakadkan maka dia jadi riba. Tapi kalau tidak, itu adab yang baik bagi orang yang meminjam untuk memberikan kelebihan. Itu boleh, seperti yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau mengatakan, fa inna khairakum ahsanukum qada'a. Karena sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian dalam hal
pinjam meminjam mengembalikan hutang, ahsanukum qadha'a, adalah orang yang paling baik dalam mengembalikan hutangnya. Nah, jadi yang terbaik. Cuman seringkali kalau kita zaman sekarang ini, jangankan untuk mengembalikan lebih, kadang menagih saja itu susah. Seolah orang yang memberikan hutang harus mengemis pula. Harus mengemis, itu pun belum tentu dapat. Nah, itu berbahaya. Dan itu mirip dengan perangai orang Yahudi. Karena dalam Al-Quran, dalam surat dalam Al-Quran itu ayat berapa itu? Surat Al-Baqarah ya. Wa inna min ahlil kitabi laman wa inna min ahlil kitabi man in ta'manhu biqintarin yu'addihi ilaik. Wa minhum man in ta'manhu bidinarin. Tadi biqintar, sekarang bidinarin la yu'addihi ilaika illa ma dumtu alaihi qa'imah. Zalika bi'annahum qalu laisa alaina sabilun. Dan seterusnya. Jadi dalam Al-Quran, sungguh dari orang ahli kitab ada orang yang kalau kalian menitipkan, mengamankan barang kepada mereka, kalau jumlahnya banyak mereka kembalikan. Tapi kalau hanya 1 dinar, atau mereka pinjam atau kamu titipkan barang kepada mereka, hanya 1 dinar, mereka ingin mengembalikan. Kan cuman kecil. La yu'addi ilaika illa madum taqaimah. Mereka enggan untuk mengembalikan kecuali kalau kalian tagih-tagih terus. Nah, itu kan perangai orang Yahudi ahli kitab. Kalau ditagih-tagih terus baru dia mengembalikan. Seharusnya tidak begitu. Orang yang berhutang itu yang selalu berusaha ingin mengembalikan. Kalau belum ada kemampuan saat jatuh tempo, ya datangi, berikan penjelasan agar tidak rusak hubungan silaturahim. Nah, jadi dalam hadis ini yang terbaik itu adalah lebihkan dalam pembayaran hutang dengan syarat jangan disyaratkan di akad pada awal peminjaman. Itulah orang yang terbaik, ahsanukum qadha'a, orang yang paling baik dalam mengembalikan hutang. Demikian hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ini bermanfaat, menambah ilmu dan wawasan kita untuk kita amalkan. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.